Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Maula dengan NIM 12130300042. Saya dari kelas HTN 3A akan mencoba untuk mereview materi dari materi 1 sampai 7 dan saya akan memilih materi kelima yang dimana materi kelima ini membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu bisa juga disebut sebagai tipe ya, tipe pemerintahan. Jadi ada beberapa tipe pemerintahan di dunia ini. Pertama ada monarki, kedua ada aristokrasi atau autokrasi, yang ketiga ada tirani, yang keempat ada oligarki, dan kelima ada demokrasi. Nah, bentuk pemerintahan ini dianut oleh beberapa negara ya. Nah, kita akan mencoba untuk mengartikan satu persatu ya. Yang pertama ada monarki. Monarki itu bisa disebut juga dengan kerajaan, di mana kekuasaan itu ada di bawah tangan satu orang saja, yaitu yang disebut dengan raja. Kewenangan raja sangat absolut dan tidak bisa dibantah. Maka kekuasaan raja itu dan kekuasaan keluarganya, nah itu namanya sistem monarki. Adapun yang kedua sistemnya autokrasi atau aristokrasi, di mana pemerintahan atau negara itu dikuasai hanya oleh orang-orang tertentu ya, dalam hal ini adalah orang-orang yang cerdas, para elit-elit politik dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada demokrasi, yang dimana masyarakat atau rakyatnya diberi hak kewenangan untuk ikut andil dalam dalam mengurus negara tersebut. Nah, sistem monarki atau kerajaan itu akan jatuh kepada sistem tirani. Nah, jadi sangat menindas. Jadi raja akan absolut dan semakin sangat menindas. Contohnya seperti di Perancis pada zaman Raja Louis ke 13 Louis ke 13 itu jatuh kepada ketiranian. Nah, yang kedua ada sistemnya autokrasi atau aristokrasi, di mana hanya beberapa orang saja yang memiliki kewenangan, yaitu orang-orang yang cerdas ya, hanya golongan orang yang cerdas saja, para elit. Nah, itu akan jatuhnya kepada oligarki, di mana kekayaan negara, di mana potensi-potensi negara, di mana kekayaan negara nantinya akan dimiliki hanya oleh para elit saja. Itu namanya oligarki. Dan yang selanjutnya ada demokrasi. Nah, demokrasi ini dinilai sebagai bentuk pemerintahan yang ideal di kala seperti ini. Nah, tapi dalam demokrasi ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi kekurangan, di mana terkadang karena rakyat diberikan kebebasan keleluasaan, terkadang stabilitas akan terganggu karena kebebasan yang sangat bebas kepada rakyat itu, dan terkadang melalui pemilihan umum juga terdapat yang namanya kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya selain bentuk daripada pemerintahan, nah kita juga mengenal zaman sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini berbeda dengan bentuk pemerintahan, di mana bentuk itu adalah tipe. Kalau sistem pemerintah itu adalah satu sistem kerja atau suatu kesatuan antara satu organ dengan yang lainnya. Nah, itu namanya sistem dan saling berkaitan antara satu yang lainnya. Nah, ada dua sistem pemerintahan di dunia ini. Yang pertama ada presidensial, yang kedua ada parlementer. Presidensial yaitu ketika presiden menjadi seorang kepala negara sekaligus menjadi seorang kepala pemerintahan, di mana kabinet, di mana pemerintahan, di mana para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, dan presiden berhak untuk membubarkan ke kabinetnya itu. Jadi menteri itu bertanggung jawab hanya kepada presiden karena presidenlah yang mengangkat menteri-menteri itu. Adapun sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan itu berada di tangan parlemen, artinya kabinet itu akan bertanggung jawab kepada parlemen karena kabinet dilantik atau diresmikan oleh parlemen. Nah, artinya apa? Jadi kabinet itu tergantung kepada parlemen. Jadi presiden tidak bisa mengatur yang namanya kabinet. Jadi hanya bertanggung jawab kepada parlemen saja gitu. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita lihat bahwasannya apa itu menganut sistem apa, presiden atau parlementer, saya pribadi berpendapat bahwasannya di Indonesia itu sendiri tidak parlementer murni dan tidak presidensial murni. Karena apa? Karena presidensial yang di Indonesia itu adalah semi-semi keparlementeran, di mana ketika mengangkat suatu menteri, ketika mengangkat suatu kabinet, presiden harus memikirkan dulu nasib partai-partai yang menjadi koalisinya, karena akan berpengaruh terhadap agenda-agenda eksekutif yang
yang akan diterbitkan yang harus melalui persetujuan daripada DPR. Kalau misalkan partai itu tidak mendapat jatah di kabinet, maka auto itu akan program-program kerjanya kemungkinan akan banyak yang ditolak oleh parlemen, oleh terutama kawan-kawannya di praksi-praksi itu ya. Yang selanjutnya mengenai hak asasi manusia, di mana perkembangan hak asasi manusia ini menjadi pembahasan dalam paper yang kelompok kami buat. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mereview mengenai perkembangan hak asasi manusia baik secara internasional maupun secara nasional. Secara internasional, hak asasi manusia berawal dari adanya penindasan-penindasan yang dilakukan oleh otoritas-otoritas gereja atau dalam hal ini adalah paus. Maka dari itu timbullah keinginan dari masyarakat Eropa pada waktu itu untuk bangkit dan untuk melawan. Nah, untuk selanjutnya perkembangan hak asasi manusia ini tidak terlepas dari hal yang namanya kekuasaan. Pada waktu itu adalah kekuasaan kerajaan Inggris. Maka dari itu dibuatlah Magna Carta yang ditandatangani oleh Raja John, yang dimana Magna Carta ini adalah sebuah perundingan Raja John dengan para bangsawan, dimana ketika pada waktu itu bangsawan memiliki andil besar dalam kemajuan kerajaan Inggris pada waktu itu. Kemudian berangkat lagi ke tahun-tahun berikutnya, dimana masyarakat itu berunding, tapi bukan bangsawan lagi, tapi perwakilan daripada rakyat Indonesia, rakyat Inggris pada waktu itu ya, kepada Raja Charles pertama ya, untuk merundingkan hak-haknya yang merasa kurang dipenuhi. Maka lahirlah sebuah Petition of Right. Terus berlanjut hingga akhirnya lahirlah yang dinamakan Bill of Rights yang ditandatangani oleh Raja William ketiga, yang peristiwa itu dinamakan sebagai Glory Revolution. Nah, berlanjut lagi revolusi di Eropa telah terjadi. Maka di Amerika ada yang dinamakan revolusi Amerika yang melawan pemerintah Inggris, koloni Inggris pada waktu itu. Nah, dari revolusi ini terilhami oleh doktrin atau pemikiran dari John Locke, yang kemudian pemikiran itu mengilhami adanya revolusi Amerika, dan revolusi Amerika itu melahirkan yang namanya Declaration of Independence yang lahir pada tahun 1776. Nah, selain di Amerika terjadi juga revolusi di Prancis, di mana revolusi Prancis ini melawan kekejaman atau tirani dari Raja Louis, yang dimana diilhami juga oleh pemikiran Montesquieu dan J.J. Rousseau. Nah, bedanya kalau ini melahirkan sebuah deklarasi juga, tapi deklarasi of Citoyen. Nah, pada tahun 1789. Nah, kedua deklarasi ini yang kemudian hari di abad modern pasca Perang Dunia Kedua, lahirlah sebuah Declaration of Human Rights. Nah, itu dua deklarasi ini mengilhami daripada Declaration of Human Rights pasca Perang Dunia Kedua. Nah, beralih lagi karena hanya hak asasi manusia ini pada awalnya hanya mengakui hak politik saja, sifat politik saja. Nah, di mana perekonomian itu kurang terperhatikan. Nah, maka Franklin Delano Roosevelt sebagai Presiden Amerika pada waktu itu mencetuskan yang namanya 4 kebebasan. Yang pertama, kebebasan untuk berpendapat, yang kedua kebebasan beragama, dan ketiga kebebasan dari rasa takut, dan keempat kebebasan dari kemiskinan. Nah, kebebasan dari kemiskinan ini akan melahirkan sebuah gagasan yang dinamakan oleh welfare state, artinya negara kesejahteraan. Nah, maka hak asasi manusia pada waktu itu lebih luas cakupannya. Tidak hanya masalah politik, tapi menyentuh masalah perekonomian. Nah, pasca Perang Dunia Kedua ada yang namanya sebuah keinginan dari bangsa-bangsa untuk mendeklarasikan sebuah hak asasi secara internasional. Ya, maka dibentuklah sebuah Commission of Human Rights atau Komisi Hak Asasi Manusia Internasional yang dibentuk 2 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tepatnya pada tahun 1946 ya, 1 tahun ya, karena 45 itu berakhir jadi 46 ya, 46 berarti 1 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua lahirlah Commission of Human Rights atau Komisi Hak Asasi Manusia Internasional. Nah, kemudian dari komisi ini lahirlah yang dinamakan Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Jadi sekitar 2 tahun mungkin bersidang gitu ya, 2 tahun membahas yang namanya hak asasi manusia. Maka lahirlah
muncullah yang namanya Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Nah, tidak cukup hanya di sana, terus bergulir isu-isu itu, maka lahirlah pada akhirnya lahirlah yang dinamakan Declaration Bill of Rights. Nah, di International Bill of Rights yang di dalamnya terdapat Declaration Universal of Human Rights ditambah dengan 2 komponen atau perjanjian-perjanjian, yang dimana salah satu perjanjiannya itu mengenai hukuman mati ya. Jadi penghapusan hukuman mati secara internasional. Nah, dirasa bahwasannya hak asasi manusia ini hanya menyangkut hak-hak saja, yang mana ketika hak-hak itu digemborkan maka akan terjadi adu ya, karena hak asasi orang lain itu kalau misalkan hak-hak saja yang digembor-gemborkan maka akan menghasilkan sebuah konflik kepentingan. Nah, maka di sini pada tahun 1997 diresmikanlah yang namanya Universal Declaration of Human Responsibility, artinya deklarasi kewajiban. Nah, kewajiban manusia itu sendiri. Jadi tidak hanya hak tapi kewajiban juga diperhatikan. Nah, untuk di dunia ya. Untuk di Asia juga begitu ya. Karena di Asia ini tidak ada seperti di Eropa yang dimana hak asasi itu deklarasikan dan diperjanjikan. Tapi hak asasi manusia di Asia ini sudah tercermin dalam agama-agama yang lahir di Asia. Ada agama Hindu dengan harmonisasinya, ada agama Islam dengan konsep yang namanya maqasidus syariahnya. Nah, ada juga konsep Kristen yang cinta kasih ya, kira-kira begitu ya. Nah, di ASEAN pun begitu. Kalau di ASEAN ada yang namanya Intergovernment Commission of Human Rights. Nah, itu dideklarasikan sekitar tahun 2009 ya, sekitar November. Nah, di Indonesia sendiri perjuangan untuk melawan penjajahan dari revolusi kemerdekaan itu adalah sebuah aktualisasi daripada hak asasi manusia itu sendiri. Maka Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu pada akhirnya adalah sebuah perlawanan untuk menjunjung hak asasi manusia. Ya, jadi Undang-Undang Dasar itu dan Pancasila itu pada akhirnya adalah untuk menjunjung hak asasi manusia. Ya, ternyata sebelum internasional terpanggil untuk itu, Indonesia sudah membuat yang namanya Undang-Undang Dasar 45 sebagai deklarasi kemerdekaan, akhirnya deklarasi untuk melawan imperialisme dan imperialisme dan kolonialisme, mohon maaf. Maka dari itu adalah sebuah indikasi bahwasanya Indonesia itu sangat menjunjung hak asasi manusia begitu. Nah, pada perkembangan selanjutnya, terjadilah yang namanya berbagai macam yang namanya dinamika sejarah hak asasi manusia di Indonesia itu sangat beragam sekali ya. Ternyata ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia seperti pembantaian 30 SPKI dan pembantaian kroni-kroni PKI yang belum tentu itu PKI bersalah gitu kan, pada masa Orde Baru begitu kan. Nah, pada waktu Orde Baru ya, banyak sekali pelanggaran hak seperti Marsina yang dibunuh, terus apalagi Salim Kanci ya, terus tragedi Poso, terus berbagai macam hak asasi manusia itu banyak dilanggar, seperti gerakan Aceh Merdeka itu kan banyak membantai masyarakat oleh pemerintah Orde Baru begitu kira-kira. Nah, maka dari itu supaya terlindungi hak asasi manusia itu, maka pada tahun 1993 tepatnya melalui Kepres nomor 5 tahun 1993 lahirlah yang namanya Komisi Hak Asasi Manusia. Dan supaya ini membahas tentang hak asasi manusia tidak akan habisnya, karena pada hakikatnya hak asasi manusia itu akan tetap menjadi permasalahan ya, karena bagaimanapun juga hak asasi manusia itu akan terus berkembang, kehidupan manusia akan berkembang, dan dinamika kehidupan manusia akan terus berkembang. Terima kasih, itu saja apresiasi dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.